Kembali kita di podcast Teriak, pemirsa Insan Ombudsman dimanapun berada. Kita masih berbincang-bincang di awal tahun 2025 ini seputar masalah keuangan. Hari ini kita hadirkan salah satu narasumber kita, Mas Yusuf Nugroho. Benar salah? Nggak salah ya? Benar, Pak. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya? Ini tangannya agak dingin deh. Jangan, santai saja Mas Yusuf. Ya. Kita akan cerita santai, tetapi juga kita akan berbicara tentang hal-hal substansi tentang keuangan, sehingga kita bisa memberikan informasi bagi pemirsa dan juga insan Ombudsman. Mas Yusuf sudah berapa lama gabung di Ombudsman? Saya bergabung dengan Ombudsman itu tahun 2015, Pak. 2015. Tepatnya, ya, Februari. Di Februari 2015. Berarti Jadi, sudah 9 tahun. ya, di Februari nanti 9 tahun lebih ya? 10 tahun, Pak. Jadi nanti Februari 10 tahun ya? 10 tahun. Oke. Jadi Februari nanti 10 tahun. Artinya waktu itu sebagai CPNS rekrutmen Ombudsman ya? siap. Oke. Kalau di keuangan sudah berapa lama? Masuk dari 2015 itu Langsung di keuangan, Pak. keuangan. Artinya sudah ngelotok ya tentang keuangan. Nah, ini menarik nih, Mas Yusuf. Karena keuangan ini adalah bagian yang ada lagunya ini. Antara benci dan rindu. Nah, kadang-kadang dirindukan, apalagi kalau di awal-awal untuk awal bulan ya. Ya. Sudah itu juga pada waktu tunjangan kinerja ataupun insentif ya untuk teman-teman asisten. Tapi juga kalau dituntut cepet pertanggungjawaban, kadang-kadang menjadi benci juga. Tapi mudah-mudahan tidak, itu sekedar istilah. Mas Yusuf, mungkin bisa diceritakan ya, secara umum mungkin gambaran besar tata kelola keuangan di Ombudsman ini seperti apa? Karena orang kadang-kadang bingung, Ombudsman ini berapa satker sih? Tapi kok di perwakilan itu ada juga BPP dan sebagainya, ada juga PPK-nya. Itu seperti apa? Mungkin Mas Yusuf bisa ceritakan gambaran seperti apa tata kelola keuangan di Ombudsman. Ya. Ya. Jadi Ombudsman ini sih, Pak, ini cerita aja ya, Pak. Kita cerita. Jadi dari teman-teman keuangan di KPPN 7 itu saat pertama kita diskusi dengan teman-teman KPPN itu kita bisa dikatakan Ombudsman ini pengelola keuangannya unik, sesuatu yang unik. Unik ya? Iya, jadi Jarang ya? Iya, jarang yang ada di KL atau satker-satker lain itu yang kayak Ombudsman itu jarang, nggak ada, malahan ada cuma di Ombudsman gitu. Jadi kita satkernya cuma satu, kita ikutnya di pusat Jakarta. Tapi pengelola keuangan tersebar di Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia di 34 perwakilan. Iya. Jadi apa ya? Kita pelaporannya itu di satu tempat, tapi kita ngurusinya sampai di 34 perwakilan gitu kan. Ya. Padahal di tempat KL lain itu, di satker lain itu kan satker di daerah pasti dia sebagai punya KPPN sendiri KPPN gitu. sendiri. Ya. Jadi kalau kita ikut pusat gitu. Ini menarik ya. ya. Jadi kayak sebenarnya kan ada apa ya? Jadi untuk pelaporan di kita itu kan karena kita di pusat terus. Ini kayaknya ada telepon. Jangan-jangan dari KPPN. Bisa diangkat dulu. Oh, dari izin, Pak. Bukan dari KPPN, bukan? Oh, harus diangkat, nanti pencairannya terlambat. Silakan Mas Yusuf Iya, ya, jadi dari awal masuk itu kita kayak UP itu, Pak. UP itu sebenarnya kayak... UP itu apa? Banyak nggak ngerti UP ya, itu. UP itu uang persediaan. Bukan upah pungut, bukan ya? Bukan. Ya, karena UP itu ada juga upah pungut. Ya, jadi uang persediaan itu jadi uang di bendahara untuk menjalankan operasional perkantorannya. Iya. Ya, jadi kan kita satkernya satu, harusnya kan kantornya cuma satu. Iya. Tapi ini kita ada 35 kantor. Iya. 34 kantor perwakilan sama satu kantor perwakilan di pusat. Iya. Jadi UP yang kita terima sebenarnya itu awal itu untuk
satker ombudsman ya Pak, itu cuma 500 juta. Iya. 500 juta dibagi ke 35 nggak akan cukup pasti Iya. gitu. Jadi kita pasti di tiap tahun di awal tahun ini kita akan menyampaikan dispensasi perubahan untuk permintaan pertambahan UP itu Pak. Iya. Iya. Ya jadi ya di suka dukanya lah di keuangan itu yaitu jadi kita harus tetap memikirkan seluruh Indonesia. Gimana caranya itu biar operasional perkantorannya, pembiayaan operasionalnya itu bisa berjalan dengan lancar, apalagi di awal tahun seperti ini. Dan nanti juga di akhir tahun pelaporannya biar tidak terlambat dan kita nggak kena sanksi dari Kementerian Keuangan itu seperti apa gitu kan Pak. Jadi kita harus kita dikejar-kejar sama KPPN, kita juga harus ngejar-ngejar karena pengelola keuangan di seluruh Indonesia itu kan pasti unik, pasti unik dan beragam lah, berbeda tiap tipenya, tiap tipe, tiap individunya pasti akan berbeda gitu kan. Jadi ada yang istilahnya nurut gitu, jadi dia sesuai dengan tepat waktu, tapi ada yang harus dikejar-kejar gitu. Jadi ya sukanya itu, jadi kita kayak kejar-kejaran, kita ngejar-ngejar orang, ayo Tom and Jerry. Iya. Jadi harus lebih proaktif sih Pak kalau di keuangan. Jadi lebih peduli lah kalau jadi sebenarnya semuanya bisa. Semua pengeluaran secara individu itu pasti bekerja bisa. Tapi kita harus cari yang lebih peduli aja biar untuk lebih baik ombudsman itu seperti apa. Jadi syarat pengelola keuangan itu harus peduli juga ya. Iya, Pak. Iya, saya teringat saya pertama kali masuk di ombudsman ini kita selalu ribut tuh masalah keuangan ya. Jadi waktu itu saya bilang mengapa kalau tidak kita taruh BPP dan PPK-nya. Jadi tambah banyak. Nah, boleh satu satker tapi boleh seperti itu. Nah, Mas Yusuf mungkin melihat ke depan karena ombudsman ini semakin lama semakin besar. Ya. Dulu tidak menyangka ya kalau dari sisi aturan dan sebagainya mungkin kita didesain tidak menjadi organisasi yang besar. Tapi ternyata sekarang menjadi organisasi yang besar karena memang kebutuhan bagi masyarakat terkait pelayanan publik, pengawasan ini sangat penting sekali. Nah, Mas Yusuf mungkin punya gambaran ke depan sebaiknya ombudsman ini seperti apa tata cara pengelolaan keuangannya sehingga ini bisa lebih cepat lagi. Karena kalau dia lebih cepat dalam proses pencairan, pertanggungjawaban, dan tentunya ini akan mempermudah, yang khususnya untuk teman-teman yang ada di daerah, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas-tugas pengawasan itu lebih baik. Mungkin Mas Yusuf selama 10 tahun ini pasti sudah punya gambaran, sebaiknya seperti apa sih tata cara pengelolaan keuangan di Ombudsman? Iya Pak, jadi emang strategi dari tahun 2021 kalau nggak salah ya Pak, kita dari arahan Bapak bahwa kita perbanyak jumlah PPK. Jadi kalau bisa PPK itu di tiap daerah ada satu, pengelolaan keuangannya juga ada di sana. Jadi walaupun kita bukan satker, kita sudah mulai belajar kita sebagai satker itu. Walaupun jadi kalau syukur-syukur sih kedepannya kita jadi satker alhamdulillah ya. Tapi kalau emang itu prosesnya masih lama, kita masih bisa belajar. Jadi emang pengembangan SDM, jadi penambahan jumlah SDM atau pengembangan pengetahuan SDM tentang pengelolaan keuangan itu mungkin perlu ditambah Pak. Jadi ada pengelola keuangan di daerah itu udah bisa berdiri walaupun dia bukan satker, tapi dia bisa menjalankan tugas-tugas itu sebagai satker. Jadi paling tidak yang harus dilakukan sambil menunggu ya kalau memang satker itu terbentuk ya sumber daya manusia yang ada itu terus ditambah kemampuannya ya seperti itu. Nah Mas Yusuf, artinya mengelola keuangan ini tentunya ada suka dukanya. Mungkin bisa ceritakan dengan pemirsa dimanapun yang sekarang menonton podcast kita. Apa sukanya, apa dukanya? Iya Pak. Jadi ini cerita awal masuk di Ombudsman seperti apa ya Pak. Jadi emang kita kaget juga dulu pas 2015 itu saya masuk ada pemeriksaan BPK itu. Oh, ada pemeriksaan BPK. Iya, pemeriksaan BPK dan itu pemeriksaan di tahun 2014. Pemeriksaan 2015 untuk 2014. Laporan keuangan 2014. Satu tahun sebelumnya ya. Iya, jadi kita baru masuk awal, kita belum tahu tentang keuangan negara ya Pak ya.
Jadi di situ udah diperiksa dan hasilnya kan di 2014 itu kita mohon maaf ya Pak, disclaimer. Disclaimer ya. Iya, disclaimer. Jadi itu berkas-berkas nggak ada, kita dari pagi sampai siang kerjanya nyari berkas gitu. Jadi berkas itu kita cari dan belum apa ya, belum terdigitalisasi kalau sampai seperti sekarang ya, seperti sekarang itu kan Pak. Dulu kan masih apa ya? Jadi waktu itu belanja aja ya. Iya, jadi kayak beli kacang di pasar ya, nggak ada bukti pembelian, nggak ada gitu ya. Jadi ada kwitansi pembayaran apa ini, tapi lampirnya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Iya, itu yang sempat ditanyakan sama tim pemeriksaan dan kita harus jangan-jangan tim pemeriksaan ikut bingung juga. Iya, jadi makanya disclaimer ini mungkin dia nggak bisa mengutarakan apa ini untuk ombudsman itu seperti apa gitu. Tapi kita udah perlahan-perlahan perbaiki ya Pak ya. Jadi ya mungkin dukanya itu saya Pak, dukanya Gemeteran juga ya. Iya, dukanya itu kita harus gimana sih nggak kayak gini lagi seperti apa gitu. Kalau sukanya ya kita bisa belajar. Jadi kan belajar itu kan kalau menurut saya itu kan lebih baik dari pengalaman ya Pak ya. Jadi kita udah dapat pengalaman yang buruk dan kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi itu kan pengalaman yang sangat bagus itu Pak. Jadi kita harus nggak boleh kayak gini lagi. Kita harus gimana? Kita harus digitalisasi arsip itu seperti apa gitu dan kita harus lakukan seperti apa. Nah ini sekarang sudah berapa kali WTP di Ombudsman? Iya, jadi saya masuk itu Pak, saya masuk 2015, 2014 itu disclaimer, 2015 itu WDP Pak, wajar dengan pengetahuan. Setelah itu 2016 itu masih WTP Pak. Jadi WTP. Iya, LK 2016 pemeriksaan di 2017 itu WTP, WTP sudah sampai sekarang alhamdulillah udah masih WTP. Iya, harus WTP terus. Siap. Nah, karena sudah belajar dari pengalaman. Tidak ada lagi seperti membeli kacang goreng tadi ya. Ini mungkin pengalaman ini harus diketahui juga oleh teman-teman pengelola keuangan yang ada di perwakilan. Jadi setiap bukti transaksi itu harus jelas. Iya, tidak hanya kwitansi pembelian, juga faktur-faktur itu juga harus dilengkapi sehingga ketika pemeriksaan itulah bentuk akuntabilitas kita menggunakan keuangan negara. Nah, Mas Yusuf, mungkin selama pada waktu diperiksa BPK itu mungkin ada hal yang menarik. Mungkin bisa diceritakan apa sih biasanya pemeriksa BPK itu apa yang mereka tanyakan sehingga mungkin kita bisa antisipasi sejak awal ketika ada pemeriksaan ini kita bisa siapkan berkas-berkasnya sehingga tidak begitu sulit lagi ketika ada pemeriksaan karena ini bulan 2 nanti BPK sudah mulai masuk ya entry meeting lagi. Mungkin bisa dijelaskan kepada semua insan ombudsman juga pemirsa yang mengikuti podcast kita hari ini. Ya, sebenarnya pemeriksaan BPK itu kan seperti pemeriksaan rutin aja ya Pak ya. Jadi sebenarnya SOP yang dari pemeriksaan itu sebenarnya udah jelas dari tiap tahun itu kan sebenarnya sama kan. Yang penting dari kitanya itu kooperatif dengan tim pemeriksa. Jadi apa yang diminta oleh tim pemeriksa kita harus sediakan. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang ditunda-tunda untuk apa yang diminta. Jadi seluruh berkas emang itu hak dari pemeriksaan. Kalau ditunda-tunda dia jadi bingung ya. Ini benar-benar ada atau fiktif? Iya, betul. Seperti itu. Iya, jadi itu tadi untuk teman-teman apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf ini karena persis tahu. Jadi jangan ditunda-tunda. Ya, karena orang akan curiga, mengapa sih lama? Kalau itu kan sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan itu harusnya bisa cepat. Bukan yang belum dilakukan, yang sudah dilakukan. Jadi artinya dalam mengelola keuangan, disitulah bentuk transparansi dan akuntabilitas yang kita lakukan. Nah, Mas Yusuf, kita mungkin terbatas dalam durasi. Ya, akan kita cerita lagi tentang Mas Yusuf ini ya. Terkait tadi cerita Mas Yusuf, bagaimana sih proses pencairan. Jadi tidak mudah ya. Mungkin singkat, proses pencairan keuangan itu seperti apa sih? Sehingga bisa dibayarkan. Contoh saja, misalnya perjalanan dinas, karena banyak yang nanya nih. Ya mungkin sampai di level pimpinan juga nanya, kok lama? Mungkin bisa dijelaskan. Yang membuat lama itu apa, supaya lebih cepat itu seperti apa. Sehingga mungkin sebagai literasi informasi. Silakan, Mas Yusuf. Ya.
untuk proses pembayaran sebenarnya mekanismenya ada dua sih Pak besar itu. Jadi pertama uang persediaan, yang satu dengan mekanisme LS atau LS. langsung. Jadi sebenarnya uang persediaan itu lebih banyak untuk keperluan operasional perkantoran. Artinya terbatas. Ya, terbatas. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti perjalanan dinas itu lebih baik melalui mekanisme LS. Jadi harus sudah terencana dari awal. Iya, Ya, jadi tidak dadak-dadakan. Iya, nah, jadi Mas Yusuf harus sampaikan itu sehingga tidak ada lagi. Ya, jadi artinya bukan selalu kesalahan itu di pengelola keuangan. Siap. Yang melakukan pun kadang-kadang ya lalai. Silakan cerita, nggak apa-apa di Iya, sini. jadi Informasi. informasi awal, jadi informasi awal kegiatan itu lebih baik disampaikan ke kami sebagai pengelola keuangan itu lebih awal, lebih bagus, Pak. Lebih bagus. Jadi kita bisa persiapkan karena mekanisme LS ini uang masih ada di KPPN istilahnya. Iya, Jadi iya. kita harus mengambil uang itu dari Iya. KPPN dulu. Jadi ada butuh proses yang agak lebih panjang. Iya. Jadi kalau kegiatannya mungkin di hari ini, jadi pengajuannya itu minimal ya H-7 atau seminggu Iya, sebelumnya, iya. Pak. Jadi Satu minggu sebelumnya harus Iya. disampaikan. Ya, jadi ada proses kita langsung ke KPPN. Kalau UP sebenarnya uang udah ada di kami, udah ada di bendahara kami gitu. Iya. Jadi kalau UP ya mungkin pengajuan hari ini kita bisa bayarkan, tapi Iya, terbatas itu, terbatas. Pak. Ya. Jadi intinya yang ingin disampaikan ini teriak dari pengelola keuangan. Jadi teman-teman insan ombudsman dimanapun berada, artinya tidak ada yang lambat ketika kita sama-sama memahami tugas dan fungsi. Ya, teman-teman di keuangan, artinya hari ini bukan saya condong membela, tidak. Tapi setelah kita pelajari, kita lihat kadang-kadang ada juga kekeliruan, keterlambatan itu di kita yang melakukan, baik itu perjalanan dinas, baik juga pertemuan-pertemuan, itu kalau dilakukan secara LS, artinya semuanya begitu selesai, semua juga sudah selesai, baik pertanggungjawaban, keuangan, dan sebagainya. Nah ini yang, metode ini yang harus sering kita lakukan, sehingga dari sisi pertanggungjawaban keuangan juga bisa lebih cepat, bisa lebih rapi, dan lebih akuntabilitas. Ya, tapi artinya memang perencanaannya harus dibuat lebih detail dari sejak awal. Ini kita penting ya. Mas Yusuf tadi sudah jelaskan. Saya coba membantu saja sehingga teman-teman bisa tahu. Nah, Mas Yusuf, saya ada beberapa pertanyaan cepat yang mungkin Mas Yusuf bisa jawab. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa saja. Silakan, tidak ada yang salah ya. Silakan Mas Yusuf jawab. Verifikasi atau pelaporan keuangan? Verifikasi, Pak. Verifikasi ya. Apa alasannya? Karena tahap awal untuk keuangan yang bertanggung jawab dalam keuangan itu harus ada proses verifikasi, Pak. Verifikasi ya. Iya, jadi Jadi dipastikan ini kira-kira benar nggak ya? Iya. Kira-kira layak dibayar atau tidak? Iya. Oke. Oke, artinya jadi kalau ada verifikasi dilakukan itu bukan berarti menghambat, tetapi itu memastikan bahwa pertanggungjawaban keuangan itu harus secara transparan dan akuntabel. Ya, Mas Yusuf jangan takut-takut menyampaikan. Keuangan pusat atau perwakilan? pusat, Pak. Pusat. Kenapa gitu? Nanti marah perwakilan. Ya, penting semua sih, Pak. Tapi karena saya udah 10 tahun di pusat, saya memilih untuk di pusat. Oh, itu ya. Oke. Ini nih. Ditanya BPK atau ditanya Sekjen? Ditanya sekjen, Pak. Karena Sekjennya nggak galak kan? Baik kan? Nah, ini pertanyaan ini agak unik nih, ada pertanyaan. Ini terkait dengan snack ya. Snack rapat kantor atau snack rapat hotel? Ini yang buat pertanyaan ini nanya ini. Snack rapat hotel, Pak. Lebih enak ya? Iya, Pak. Ini menjadi salah satu teriak juga. Jadi kalau kita mau menginginkan rapat itu ada di kantor, snacknya diperenak sehingga teman-teman lebih senang rapat di kantor sehingga kita bisa efisien dalam penggunaan anggaran. Ini juga bisa menjadi teriak bagi teman-teman di Biro SDMU ya. Ini yang sering melakukan rapat nih, mengapa mereka sering rapat di hotel? Ternyata karena snack di hotel lebih enak. Nah, ini lagi Perdin ini ya. Perdin ke Indonesia bagian barat atau timur? Timur.
Alasannya? Apa ya Pak? Ini bukan apa-apa tapi Lebih tinggi nih ya? Pak, tempat wisatanya lebih banyak ya Oh, Pak? lebih banyak. Ternyata Mas Yusuf belum pernah ke barat. Di barat lebih banyak juga ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Mas Yusuf karena dia bagian barat, dia jarang ke timur. Seperti itu. Oke. Bayar tunai atau transfer? Transfer. Transfer. Lebih ada bukti otentiknya Pak kalau transfer Otentik Pak. ya. Iya. Oke. Lebih mudah ya? Lebih Dipertanggungjawabkan. Iya Pak. Oke. Jadi langsung ada buktinya ya. Ini terkait dengan film. Film action atau komedi? Komedi Pak. Serius? Lebih senang tertawa Pak Sering tertawa ya? daripada tegang gitu. Oh itu ya. Oke. Menyanyi atau baca puisi? Menyanyi. Coba satu lagu yang favorit bisa disampaikan kepada insan ombudsman. Aduh, suaranya jelek. Iya nggak apa-apa. Di ininya aja bagian ref aja. Masa hobi menyanyi nggak ada lagu yang ini nggak apa-apa. Ini kita menghibur insan ombudsman sekarang ya. Silakan. Lagu apa nih Pak? Ini lagu apa? Lagu favorit masa nggak aneh? Nggak hafal itu coba. Boleh pakai teks ya Pak? Boleh. Pasti ada lagu favorit. Nggak apa-apa. Podcast kita ini kan serba informatif. Jadi salah satunya kita melihat bahwa di pengelola keuangan itu harus tadi, kata Mas ini tadi, nonton filmnya yang komedi. Hobinya menyanyi ini karena ini akan mengurangi tingkat stres. Kita juga akan mendengarkan suara Mas dari Mas Yusuf ya. Silakan Mas. Jadi kalau mau nyanyi juga nanti di sini ruangan ini ada ruangan karaoke. Nanti Mas Yusuf bisa nyanyi di sini. Lagu daerah juga nggak apa-apa, gundul-gundul pacul atau apa nggak apa-apa. Jarang menyanyi saya Pak. Iya masa nggak ada. Lagunya. Ya, ternyata menyanyi itu bagi pengelola keuangan lebih berat daripada mempertanggungjawabkan keuangan. Jadi jangan antar profesi itu tidak boleh saling bahwa ketika orang disuruh yang lain juga dia agak berat. Kenyataan kalau suruh ngitung-ngitung Mas Yusuf ini jago. Kita suruh nyanyi sekarang. Ayo Mas. Bentar Pak. Lawan nyari lagu. Jangan 20 lagu, satu lagu aja. Iya, silakan. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertahta. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Wih, luar biasa. Mas Yusuf ini ya ternyata tidak hanya ahli dalam menghitung, tapi juga ahli dalam menghibur pemirsa podcast Teriak kita. Mas Yusuf, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan tetap semangat. Ya, Pak. Membangun tata kelola keuangan yang baik di Ombudsman, baik di pusat maupun di perwakilan. Tetap bekerja dengan baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita akan undang lagi. Dan pemirsa, dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Sekali lagi, kami masih memohon untuk kita bisa menyebarkan literasi tentang Ombudsman Republik Indonesia, tentang pelayanan publik, tentang pengawasan pelayanan publik. Untuk itu, di like, share, and terus dijelaskan bahwa ada podcast Teriak di Ombudsman Republik Indonesia. Terima kasih Mas Yusuf, tetap semangat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.